Selamat pagi, kita membicarakan lagi soal ijazah Jokowi. Terkait isu ini saya melihat banyak juga loh intelektual publik ya, scholar atau akademisi yang mempunyai argumen-argumen yang menurut saya lucu ketika ikut mendukung argumen-argumen Roy Suryo, bahkan ikut memanas-manasi. Saya kira ada seorang intelektual publik yang punya channel juga, silahkan Anda lihat, misalnya siapa, Pak Prof Ikrar Nusabakti ya, ketika menyoroti ijazah Jokowi, kalau Anda lihat di channelnya, dia terus mendukung Roy Suryo, bahkan memuji langkah-langkahnya dan mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan kebenaran ya. Prof Ikrar ini adalah profesor riset di BRIN, saya kira ya, Badan Riset Inovasi Nasional, yang pembinanya paling atas adalah Ibu Megawati. Argumennya yang lucu adalah ketika dia menganggap teman-teman Jokowi ini ya, dia sepertinya mendukung argumen sebelumnya, entah dari Roy Suryo atau dari Bambang Tri ya, yang pernah divonis salah itu, bahwa teman-teman Jokowi ini palsu semuanya. Yang muncul di permukaan kemudian menunjukkan ijazah mereka, kemudian mereka memberi kesaksian bahwa Jokowi ini adalah teman seangkatan mereka. Ini palsu ya. Ketika misalnya ada pertemuan dulu ketika Jokowi masih jadi presiden, itu oleh Ikrar Nusabakti dianggap ini settingan, satu pertemuan settingan, dan sangat mungkin teman-temannya ini adalah teman-teman settingan. Apa dia argumennya? Argumennya adalah bahwa ketika pertemuan itu kok Jokowi berlagak atau bertindak seperti bukan teman ya. Waktu itu pertemuannya Jokowi masih jadi presiden, entah di hotel di Solo atau di mana ya. Jokowi seperti mempunyai jarak yang jauh sekali dengan teman-temannya, dan teman-temannya itu juga kepada Jokowi mempunyai jarak yang sangat jauh ya, yang tidak seperti teman pada normalnya. Jadi misalnya Prof Ikrar ini memberi contoh bahwa teman itu harus memperlihatkan sikap yang akrab ya, sikap yang yang tidak berjarak. Kalau bisa ngomong, "Hey, apa kabar bro? Masih hidup lo?" gitu. "Gimana bro?" gitu kan. Ya seperti teman pada normalnya ya, menganggap teman itu ya akrab ya, teman, tidak memperlihatkan jarak. Ini kok seperti diperkenalkan satu-satu, ini saya si ini, saya ini loh, saya si ini, saya dulu gini loh ya. Ini memperlihatkan jarak. Nah, menurut Prof Ikrar ini tidak seharusnya dan tidak normal suatu pertemanan itu begitu. Ini settingan. Nah, saya kira Prof Ikrar telah jatuh pada subjektivitas cara berpikir. Jadi kesalahan berpikir ilmiah itu kita terlalu subjektif, dan salah satu tindakan kita atau cara berpikir kita yang subjektif adalah melakukan objek analisa kita atau objek riset kita. Di dalam menganalisa kita memberlakukan pengalaman kita sendiri ya, pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi itu untuk mengukur kebenaran atau realitas yang terjadi pada orang lain. Ini kesalahan salah satu kesalahan dalam
membuat analisa ilmiah itu kita memberlakukan subjektivitas diri kepada objek yang kita teliti. Jadi Pak Jokowi di sini kan dianggap sebagai objek yang sedang diteliti bagaimana pertemanannya dengan teman-temannya. Tetapi ketika kita menganalisa, kita memberlakukan subjektivitas kita, yaitu pengalaman kita sendiri untuk menilai apa yang terjadi pada Jokowi. Saudara-saudara, pertemanan itu tentu saja benar kata Ikrar bahwa harusnya akrab, harusnya, tetapi itu tidak satu-satunya, ya, tidak menjadi satu-satunya keharusan atau absolut kebenaran bahwa semua orang itu mempunyai pengalaman pertemanan yang seperti Pak Ikrar sebut. Oke, Pak Prof. Ikrar mengatakan seharusnya itu saling akrab menyapa, kemudian tapi Anda tahu ya, ini tahun berapa ya? Sekarang memang iya bahwa mungkin oke lah kita hidup di tahun setelah 2000-an, setelah ada internet, setelah ada WA, setelah ada kita kemudian antar teman saling akrab, saling menyapa, saling bahkan ngomong yang mungkin dalam bahasa normal tidak sopan. Tapi kan itu mungkin masa kini ya, masa ketika kita bertemu lagi di WA, kita bertemu lagi di media sosial. Tapi ada orang ya di masa lalu yang kemudian tahun 80-an ya, Jokowi kan 85, yang kemudian ada orang tipe orang yang ketika kuliah atau ketika di dalam masa bersama teman-temannya itu introvert mungkin kan. Ya kita kan tahu Jokowi dianggap orang yang tidak terlalu dalam tanda kutip bersosialisasi terlalu kuat dengan kawan-kawannya ya. Kan ada memang tipe-tipe orang begitu dan kemudian tidak dianggap oleh teman-temannya kan. Artinya tidak dianggap, tidak dikenal gitu ya, tidak dikenal secara populer gitu. Kemudian tiba-tiba menjadi setelah sekian lama tiba-tiba menjadi bupati, wali kota ya. Mungkin waktu wali kota juga orang masih menganggap apa temannya belum ada hubungan pertemanan personal yang seperti orang akrab begitu ya, masih wali kota. Mungkin ketika kemudian baru menjadi gubernur, teman-temannya menjadi sadar mungkin ini keren juga nih kan. Jadi kapan sempatnya kemudian teman-temannya itu akan saling ber-WA, saling menghubungi, saling ya mungkin ketika gubernur itu. Tapi apakah sudah menjadi gubernur kemudian sebelumnya tidak menghubungi teman-temannya, kemudian akan saling bertegur sapa secara berani bertegur sapa dengan temannya yang selama ini tidak disapa, tidak berteman dekat, kemudian langsung dengan ucapan-ucapan yang dalam tanda kutip sok akrab seperti pertemanan normalnya ya. Ya, sudah jadi gubernur mau apa, dan sebelumnya tidak pernah menyapa, tidak pernah berakrab-akrab, kemudian mau menyapa dengan kalimat-kalimat yang sok dekat, kan nggak enak. Saya juga nggak begitu kan, kalau tiba-tiba teman selama ini kita tidak bercengkrama, tidak menyapa, kemudian dia tiba-tiba sudah menjadi pejabat apa jauh, ya masa tiba-tiba kita menyapa dengan bahasa-bahasa yang kelihatan dekat. Nah, nanti saya dianggap apa? Kan dianggap mungkin pengen cari muka, cari pendekatan atau apa. Kan begitu. Jadi ada psikologi pertemanan yang membuat jarak, mungkin karena selama ini tidak saling menyapa, kemudian tiba-tiba Jokowi sudah jadi gubernur, dan apalagi sudah jadi presiden, Bo. Sudah jadi presiden itu yang pegang HP bukan presiden, yang pegang HP ya staf-stafnya pastilah. Nah, bagaimana bisa menjawab SMWA dari teman reuni, teman sekolah? Ada waktu apa? Nggak ada waktu pastilah. Jadi dan teman-temannya juga pasti tahu diri, nggak enak lah masa kita gara-gara teman kita menjadi presiden, kita kemudian sok akrab, sok nanti dikira cari muka, cari apa. Kan Jokowi juga bilang teman-temannya yang menjadi temannya saudaranya itu tidak boleh mengambil
mengambil opportunity ya, kesempatan sebagai orang dekat presiden. Nah, jadi apalagi tadi ya, sudah jadi presiden, teman-temannya ya pasti sangat menjaga jarak. Nah, ketika pertemuan yang terjadi di hotel dengan teman-temannya reuni itu, itulah menggambarkan memang pertemanan mereka itu adalah pertemanan yang memang ada jarak ya antara Jokowi dan teman-temannya karena waktu tadi, bukan karena memang itu mereka palsu disetting. Kata-kata palsu mereka disetting itu mengindikasikan bahwa Ikrar menuduh tidak mungkin teman itu seperti itu. Nah, kata-kata tidak mungkin itu tidak mengerti. Ikrar menunjukkan Ikrar tidak mengerti bahwa ada situasi-situasi lain ya, yang normal saja terjadi di kalangan masyarakat dalam hubungan pertemanan. Dalam konteks Pak Jokowi yang tiba-tiba melejit, ya pasti teman-temannya juga tidak mempunyai kesempatan untuk kembali berdekatan, bersapa-sapaan yang tadi Pak Ikrar bilang ya. Itu ya, kesalahan berpikir, kesalahan menganalisa secara ilmiah, itu salah satunya terjadi karena kita menilai atau menganalisis, mengukur objek sesuai dengan subjektivitas kita. Pengalaman kita menjadi ukuran untuk mengukur ya pengalaman orang lain. Terima kasih.